Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini, saya akan menjelaskan cara menginstal SIP PBX pada Windows 8 yang secara virtualan ini. Yaitu Windows 8 sudah saya install di VMware Workstation dan ini udah siap untuk kita install SIP PBX ya. SIP PBX versi 3. Tentu awal-awal kita harus menyiapkan sebuah flash disk gitu ya, yang berisi installer dari SIP PBX-nya ya. Jadi kita tancapin dulu basisnya. Oke, bentar. Saya disconnect dulu di sini biar nggak terhubung di Windows 8 yang di virtualan. Oke. Jadi ini udah saya siapin flash disk dan saya kopikan server SIP PBX, kemudian master softphone-nya, dan kita butuh NetFramework 3.5. Oke. Ini ya, kita butuh NetFramework 3.5 offline ya. Jadi ini udah saya siapin di sini. Oke. Ini nanti dan juga kita butuh installer dari Windows 8-nya. Ya, ini Windows 8 yang sebelumnya saya install, installernya udah saya letakkan di sini karena nanti untuk mengaktifkan NetFramework 3.5-nya itu butuh OS installer dari Windows 8-nya. Oke. Berarti ada 1, 2, 3 dan 4 ya. Yang harus kita siapin di sini. Oke. Langkah selanjutnya kita disconnect aja ya. Disconnect aja. Dan tentu di sini kita klik VM di sini ya. Oke, ini Windows 8 yang ada di virtualan. Ini udah saya jalankan dan kita tinggal klik VM, kemudian removable device, kemudian pilih Alcor Micro Mass Storage. Kita pilih connect. Nah, oke. Kita oke aja. Oke, kita cek aja ya. Kita cek di sini. Oke, ternyata belum connect ya. Kita lepas saja langsung. Kita lepas basisnya. Lalu kita colokkan lagi basisnya. Nah, oke, akan muncul seperti ini, jendela seperti ini. Kita pilih connect to a virtual machine. Dan kita pilih Windows 8.1 Pro, kita oke aja, nanti akan tampil di sini basisnya. Oke, sudah tampil, kita double klik aja. Jadi kalau kita mau install SIP PBX terlebih dahulu, kalau misal kita udah install softphone, micro SIP terutama, itu harus di-uninstall dulu ya. Itu. Ini kita buktikan dulu bahwasanya SIP PBX 3.70 ini installernya berjalan. Dan kita buktikan dulu, kita coba install dulu ya. Dan nanti akan muncul jendela seperti ini. Kalau muncul jendela seperti ini, artinya dalam penginstalan SIP PBX versi 3.70 itu butuh NetFramework yang versi 2 gitu ya. Kita close saja tadi ya, kita close saja, langsung kita masuk ke sini ya. Oke, berarti kita butuh power ISO ya di sini ya, karena kita harus pakai power ISO di sini. Berarti kita harus juga punya power ISO, ya kan? Kita install dulu power ISO-nya, karena nanti kita mount dulu file instalasi Windows 8-nya. Kita install dulu. Kita ini biar nggak muncul-muncul terus ya. Saya oke aja. Kita setting. Jadi ini langsung saya ini langsung saya double klik lagi setup dari power ISO-nya. Ketika nanti kita udah install power ISO, ini butuh di restart ya. Jadi nanti kita restart dulu biar bisa jalan. Kita bisa mount file.iso-nya. Ya, kita pilih, kita install. Oke. Jadi kita butuh 5 file di sini ya. Karena kita mau install SIP PBX dan softphone, beberapa softphone.
Kita next saja, kita close. Oke. Saya rasa ini belum bisa itu ya, apa namanya, kita set numbernya. Saya rasa sih, coba aja deh, ya kan? Ini butuh di restart gitu kan, ketika kita baru install ProISO. Jadi kita restart dulu ya, ini kita restart dulu. Kita tunggu proses restart dari Windows 8 virtualan ini. Oke. Kita klik aja desktop di sini. Kita buka lagi ya. Ini saya rasa ini udah langsung ke detect basisnya. Kita double klik. Oke, kita balik lagi ke sini. Wah, ini udah tampil ya. CD drive-nya udah tampil. Sekarang waktunya kita mount image to drive F. Installer dari Windows 8 ya. Jadi kita klik instalasi Windows 8 nya. Oke. Biar gini aja. Habis itu kita butuh framework 3.5 yang offline ini ya. Kita ekstrak aja. Oke. Lalu kita double klik, kita jalankan framework 3.5. Oke, ini tadi administrator ya. Kita klik run as administrator. Oke, udah jalan. Kita arahkan di sini F ya. Gini aja. Ini arahkan ke F karena ini di F ya, CD drive-nya di F. Kita arahkan di F aja langsung, ini F, langsung di start installation. Kita tunggu prosesnya sampai muncul notifikasi bahwasanya ini udah selesai. Baru kita jalankan setup SIP PBX-nya. Ya memang itu ya, kalau kita mau install SIP PBX kita butuh NetFramework versi 2.0, dan kalau kita install NetFramework 3.5 itu udah include 2.0 dan 3.0 ya. Jadi ini paket komplit gitu ya kalau kita install NetFramework versi 3.5. Ini kita tunggu sampai NetFramework-nya berhasil diinstal. Oke, udah muncul notifikasi kalau ini udah selesai terinstall NetFramework-nya. Kita oke aja, kita close. Sekarang kita masuk ke instalasi dari SIP PBX ya. Ini ya, SIP PBX versi 3.70-nya kita jalankan. Oke. Karena ini kan virtualan ya, dan virtualan ini saya nggak ngonekin ke internet kan gitu ya. Khususannya kita nggak ngonekin ke internet, jadi kita nggak bisa langsung pakai fitur yang ada di Windows ini ya. Jadi sebenarnya kalau ini udah connect ke internet, ini udah bisa download NetFramework-nya sendiri gitu ya. Karena nggak bisa connect ke internet, maka kita butuh install NetFramework yang offline. Oke, ini tampilannya ya, berhasil ya. Ini step yang harus kita ikutin ya. Kita tinggal next saja. Kita pilih yang everyone aja, kita next, kita tunggu sampai selesai. Oke, kita close ya, lalu kita jalankan aja tes ya, kita jalanin. Oke, ini udah langsung kita start aja ya. Oke, kita mau jalan ya. Ekstensinya masih kosong, ya udah kita buatin aja ekstensinya ya. Ekstensinya dari 200 ya, 201, username-nya user1 misalnya, user1, passwordnya s201. Kita add extension, lalu kita add lagi 202,
username-nya user2 gitu ya, passwordnya tes202. Bebas ya, nggak harus ngikutin saya ya passwordnya, diatur aja sesuai keinginan. Ini saya buat tes202. Saya ulangi lagi. Terakhir saya buat ekstensi lagi, nama username-nya user3, passwordnya tes202 aja, kita add. Oke, sekarang kita perlu menginstal Sophon-nya ya. Ya mungkin yang saya install dulu 3CX gitu ya, Sophon-nya. Oke, klik finish ya. Lanjut, ya udah, kita langsung create profil aja ya. Kita klik new, kita nama user1, ekstensinya 201, ID-nya 201, passwordnya tes201. Ini IP dari OS yang di virtualan ya. Caranya ngeceknya adalah udah kita ketik ada cmd gini ya, lalu kita ketik IP config gitu kan. Oke, IP-nya 253.134. Ya udah, kita atur ya. Jadi kalau kita bermain virtualan, ini udah bawaan ya, langsung bawaannya ya. VMware itu udah ngasih IP-nya langsung ya kan, karena ini udah diatur. Setting dulu ya biar Anda tahu juga yang baru pertama kali. Nah, net framework-nya NAT, artinya NAT di sini tuh sama ya, NAT atau VMnet 8 ini sama ya gitu. Jadi antara laptop dengan laptop saya OS-nya yang Windows 10 itu dengan OS yang virtualan ini terhubung dengan VMnet 8 atau NAT gitu ya. Jadi di sini IP VMnet 8-nya atau NAT-nya itu 253.134. Nah, ini kita nggak nyeting ya. Kita bisa cek di sini ya. Kita bisa cek bahwasanya kita bisa cek di control panel ya. Ini bagi yang baru pertama kali. Saya akan review sedikit. Kita masuk ke view network status and task dan kita pilih CH adapter setting. Di sini akan muncul Ether 0 ya. Kita properties saja langsung. Saya akan tunjukin bahwasanya saya nggak ngatur IP-nya gitu ya. Ini kosong. Nah itu artinya di sini saya nggak ngatur IP kok dapat IP gitu kan. Kalau kita cek di sini kok ini udah dapat IP. Ini gimana caranya? Ya ini karena VMware-nya yang ngasih ya. VMware-nya yang ngasih IP-nya sendiri gitu ya, secara otomatis gitu ya. Berarti ya sudah, kita atur aja langsung. Berarti 192.168.253.134. Ini ya, kita oke aja. Kita oke, nanti kita cek. Di sini harus on hook statusnya. Udah on hook dan pasti di sini up ya, nggak offline ya. Oke, kita install lagi Sophon ya. Kita install Sophon yang micro SIP ya. Oke, kita next aja. Kita tunggu, kita klik finish, nanti akan langsung muncul di sini. Kita klik saja. Oke, statusnya offline ya. Kita lo akses. Oke, kita lo akses saja. Oke, kita setting profilnya dulu ya biar ini bisa berkomunikasi, connect ke server. Akun name-nya ya terserah ya, user 2 gini nggak apa-apa. Nah, ini kita isi aja IP dari laptop Windows 8 virtual ini, IP-nya berapa gitu ya. Tadi 253.134, kita copy aja. Username-nya 202, kemudian domainnya ini, loginnya 202. Domainnya ini
loginnya 202, passwordnya tes 202. Display name-nya kita isi juga ini ya, user 2. Kita simpan, udah online, dan saya rasa di sini udah up ya, kayak gitu. Dan oke, dan slide kita salin juga slide-nya. Oke, kalau slide ternyata butuh di restart dulu ya, jadi di restart aja. Jadi seperti ini tahapan dari menginstal SIP PBX. Oke, berarti di video selanjutnya bagaimana cara menghubungkan dua server. Artinya ada server yang ada di laptop Windows 10 yang di laptop itu terhubung dengan server SIP PBX yang ada di Windows 8, dan nanti kita akan memanfaatkan fitur-fiturnya ya. Jadi bisa saling call forward antar server gitu kan, kemudian call parking hingga IVR-nya jalan gitu ya, ngetes IVR juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.